kita harus paham agama yang kita yakini kebenarannya ini adalah agama yang simple, sederhana, mudah, asalkan teliti. Allah banyak menegaskan juga dalam Al-Quran bahwasanya Islam itu agama yang mudah sebenarnya. Tidak mempersulit. Tidak mempersulit, cuma kata kunci kita adalah jangan mempermudah. Nah, ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi Abi Umi dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dimanapun Abi Umi berada, kali ini SDMT TV akan menyapa di dalam program kami yang terbaru, yaitu Pojok Religi, di mana Pojok Religi ini akan menyuguhkan atau memberikan atau menjabatani pertanyaan-pertanyaan tentang seputar praktek-praktek ibadah putra-putri kita semuanya. Nah, nanti silahkan memberikan pertanyaan tentang keseharian ataupun hal-hal yang belum dipahami oleh Ananda. Baiklah, kali ini Pojok Religi akan bersama Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi ya. Siapa yang tidak kenal di SDMT ini ya. Nah, baik, Wahid Isna Selasa bersama Ustadz Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bi khair, Ustaz Rika. Nggih, baik. Beliau adalah Ustadz Effendi Qasim, MPDI nggih, berdomisili di Desa Gontor. Ya. Asli mana Ustadz? Sumatera, Jambi tepatnya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah menjadi Jawa Sumatera aja. Insya Allah. Oke. Beliau ini mengampu PAI nggih di kelas 6. Dan tentunya sangat tidak asing lagi deh buat anak-anak terutama dan juga wali murid. Yang paling disegani ini beliau dan ditakuti. Karena beliau sangat disiplin sekali. Baik Ustadz, terima kasih atas kehadirannya di Pojok Religi kita. Oke, jangan lupa ya like, comment, share juga video ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan juga jangan lupa ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita sampaikan request pertanyaan yang tentunya bisa kita bahas ya Tat ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik Tat, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan Tat yang sudah kemarin dirangkum oleh tim Humas, tim redaksi juga. Ini tentang seputar sholat Tat. Gitu ya. Oke, nah kita masih hampir 1 tahun nggih, Maret kemarin hampir 1 tahun. Anak-anak juga pembelajaran di rumah. Nah sekarang juga posisinya keadaan masih PPKM juga. Nah ini ada yang bertanya tentang mengenai ibadah sholat Tat. Oh gitu. Nah nanti mungkin bisa dijelaskan juga. Mungkin ada yang masih bingung juga, nanti bisa dilihat nggih. Iya. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana tentang sholat Jumat terutama bagi anak putra ya. Sholat Jumat ya. Nah, terkait PPKM juga bagaimana tentang hukum sholat Jumat di masa pandemi ini. Mungkin nanti bisa langsung dijelaskan. Monggo. Oke. Sebelumnya kita ambil kata kunci terlebih dahulu. Sholat Jumat itu dari sisi hukum itu adalah sunnah muakkad, artinya mendekati wajib khususnya bagi kaum laki-laki dewasa atau yang sudah memenuhi syarat. Pertanyaannya sekarang adalah dalam kondisi pandemi terus kita terkendala dalam banyak hal, bagaimana melaksanakannya? Sementara kita tahu kehadiran jumlah masyarakat yang cukup banyak ke masjid itu dibatasi, kemudian itu berpotensi untuk kerumunan, bahasa sepintas seperti itu. Tapi nanti yang harus kita beri penjelasan kepada putra-putri kita khususnya, bahwasanya sholat Jumat dari sisi hukum adalah sunnah muakkad. Bila mendapatkan hal-hal
syar'i yang secara teknis tidak bisa kita lewati, maka bisa diganti dengan sholat zuhur. Itu satu sisi. Sebagai contoh, hari normal saja ketika kita mendapati kondisi mungkin bencana alam atau hujan lebat yang membuat seseorang tidak bisa hadir ke masjid, itu boleh untuk meninggalkan sholat dan diganti dengan sholat zuhur biasa. Kaitannya dengan PPKM ini, maka yang perlu kita garis bawahi, satu, niatan kita dulu. Bila kita anggap kehadiran kita berpotensi menyebabkan kerumunan dan merusak tatanan yang sudah digaris bawahi oleh pemerintah, itu harus dihindari, maka satu sisi yang kita ambil itu bisa diganti dengan sholat zuhur. Ya. Dalam hal ini, karena kita ada di lembaga Muhammadiyah, PP Muhammadiyah sendiri dalam edarannya tahun 2020 itu mengatakan untuk wilayah yang zona hijau saja, zona hijau, apalagi dalam zona yang lain, ya, itu hukumnya masih boleh, belum dibilang wajib, gitu. Dan dalam kategori boleh itu pun bila memenuhi syarat yang diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini, kenapa kita bilang pemerintah? Satu sisi yang lebih paham teknis, kendala, dan solusi di lapangan adalah pemerintah. Untuk awalan mungkin yang perlu kita pahami konsepnya adalah seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Ustaz Jarika? Baik. Jadi memang harus tergantung konteksnya juga ya, tidak boleh. Semisal di sekitar situ hanya beberapa, berarti memang seharusnya bisa sholat berjamaah ngaten gitu teh. Kecuali kalau memang masanya atau jamaahnya sudah melebihi kuota ngaten nggih. Sepintas ada yang bukan menarik ya, cuma masuk akal. Bila ada beberapa tulisan seperti mohon maaf hanya untuk kalangan sekitar. Itu dalam arti kan membatasi dan mengakomodir 30% jumlah jamaah secara umum gitu. Siap. Terkait itu juga terkait PPKM juga, kita di masa pandemi ya, tentunya kan sekarang selain sholat Jumat juga memang sempurnanya atau sholat itu kan lurus dan softnya merapat. Nah terkait itu mungkin bisa dijelaskan, Ustaz? Ini sebenarnya bukan pertanyaan baru, tapi artinya kita harus paham agama yang kita yakini kebenarannya ini adalah agama yang simple, sederhana, mudah, asalkan teliti. Konsep Islam itu, dan Allah banyak menegaskan juga dalam Al-Quran bahwasanya Islam itu agama yang mudah sebenarnya. Tidak mempersulit. Tidak mempersulit, cuma kata kunci kita adalah jangan mempermudah. Benar. Nah, maka kaitannya dengan yang semacam itu, sholat itu wajibnya apa dulu, kesempurnaan sholat apa dulu. Kalau wajibnya sudah kita penuhi, maka hal-hal yang sifatnya penyempurna itu bisa kita jadikan nomor 2. Dalam hal ini, betul merapatkan saf adalah kesempurnaan. Selama itu kita anggap akan menjadi satu bencana atau musibah tambahan, maka kita bisa mengesampingkan merapatkan saf. Cukup kita ganti dengan meluruskan saf. Oke. Apalagi kan mungkin ada banyak info seperti tadi, kapasitas jamaah cuma 30%, kemudian membawa alat ibadah sendiri, kemudian di mana-mana ada pengecekan suhu badan, bahkan ada himbauan untuk jamaah yang sedang dalam kondisi sakit sebaiknya tidak ikut sholat. Hal-hal semacam ini sebenarnya bukan mempersulit, tapi justru mempermudah gitu. Logikanya begini, di hari normal saja mungkin kita sering mengalami orang yang tidak bisa sholat berdiri diperbolehkan untuk duduk. Yang tidak bisa duduk dibolehkan untuk berbaring, yang tidak bisa berbaring pun bisa dengan bahasa isyarat. Itu pertanda Islam itu agama yang mudah, simple. Sebab dalam surat At-Taghabun ayat 16 itu pernah disebutkan, yang artinya jika kita tidak mampu melaksanakan sesuai hukum aslinya, maka dia boleh atau dialihkan kepada pengganti yang syar'i. Jadi sebenarnya hanya niat kita yang
mewakili, aku berniat untuk sholat rapat, tapi kondisi tidak memungkinkan, aku niatkan ini adalah sebagai pengganti rapatnya Sabtu tersebut. Kira-kira seperti itu. Gitu nggih Ustaz nggih. Ya. Berarti maksudnya memang tidak perlu dipermasalahkan. Betul. Insyaallah Islam itu mudah. Betul, insya Allah seperti itu. Dan niatnya atau kasusnya sesuai dengan memang real gitu ya, Iya, tidak dibuat-buat gitu, benar. Cocok. Tidak dimudahkan, membuat mudah. Tidak membuat mudah. Ya baik. Demikian tadi nggih Abi Umi terkait sholat ya, sholat Jumat yang pada kondisi pandemi seperti ini hukumnya, kemudian juga lurus sama softnya nggih dirapatkan. Memang itu bukan termasuk rukun ya Ustadz ya, bukan termasuk rukun sholat, tetapi menyempurnakan kesempurnaan sholat ataupun kebaikan dalam sholat. Terkait lagi nggih yang jika kita sholat bermasker itu bagaimana Ustaz? Memakai masker. Iya. Sholat bermasker. Kalau sedikit membahas di materi, kalau kita di sekolah itu ada 7 anggota tubuh yang harus kita tempelkan ketika kita sujud. Okay. 1 itu wajah, kemudian 2 telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua kaki kanan dan kiri. Ya, semuanya ada 7. Kategori wajah itu adalah dahi, hidung. Sekarang bagaimana hubungannya sama masker? Yeah. Nah, kita tidak bilang masker itu penyelamat kita dari wabah ini, tapi antisipasi atau secara medis lah, penyebaran itu lebih banyak, lebih cenderung lewat kontak. Oke ya, bicara, yang semacam itu. Maka ketika hidung atau ya masker itu kita gunakan ketika sholat, satu sisi masih ada bagian lain penggantinya wajah yang menempel di lantai. Bagaimana dengan yang alat sholat yang digunakan sendiri, tidak bercampur dengan orang yang lain, supaya tidak ada efek menular. Nah, maka yang semacam ini kita punya katakanlah satu kata kunci yang dalam kaidah fikihnya disebutkan seperti ini. Al-masyaqqatu tajlibut taisir idza daqal amru ittasa'at. Artinya, jika dalam hal-hal tertentu kita terkendala, maka disitulah ada hal-hal yang bisa lebih melonggarkan atau meleluasakan. Artinya, kalau masker yang kita gunakan itu menjadi salah satu solusi untuk kita bisa beraktivitas, tapi sedikit menghalangi aktivitas kita yang lain seperti dalam gerakan sujud, maka sebenarnya itu sangat dilonggar. Itu hubungannya dengan masker. Ya. Jadi sebenarnya itu hanya bahasa kita hari ini yang pakai masker lah, yang inilah dan segala macam. Intinya dari semua itu sebenarnya kita sedang dihadapi pada pilihan menyempurnakan agama kita lewat ibadah dalam kondisi yang serba terbatas. Harus ya sebenarnya risih ya. Harus bermasker, tidak merapatkan saf, kemudian yang mungkin tidak biasa Ustaz. Betul. Yang tadinya jabatan tangan atau segala macam, tapi bagaimanapun itu tadi ya, Islam itu sebenarnya agama yang simpel. Pernah dalam satu hadis disebutkan innad dina yusrun wa an yustaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dalam hadis itu dijelaskan Islam itu agama yang mudah. Nah, apabila ada orang yang terlalu mengekang agama harus saklek begini, sebenarnya orang tersebut sejatinya sudah kalah oleh keegoan dia. Nah, jadi sebenarnya Islam itu simpel sekali. Kita permudah saja. Tergantung perubahan juga, nggih. Betul, menyesuaikan keadaan. Nggih, baik, terima kasih Ustadz. Ini tadi tentang seputar sholat, nggih. Sholat di masa pandemi mungkin memang bukan hal yang baru ya, tetapi buat Abi Umi ataupun Ananda semuanya putra-putri yang sekiranya masih belajar juga ya, belajar ibadah, kita bisa menyuguhkan, semoga ini bermanfaat. Penjelasan dari Ustadz Fendi. Demikian tadi Abi Umi semuanya yang di rumah dimanapun berada di pojok religi kali ini kita sudah membahas tentang beberapa teknis atau mungkin memang belum mendetail ya Ustadz ya. Iya, insya Allah belum. Bisa kita nanti
sampaikan di kesempatan yang akan datang. Iya, bila ada pertanyaan tadi Siap. ya. Nah, untuk Abi Umi ataupun Putra Ananda semuanya ya, jika ada pertanyaan mengenai seputar apapun itu ya, ibadah harian dan sebagainya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita dari redaksi akan mendata sekiranya apa yang perlu kita sampaikan nanti. Baik, terima kasih Ustaz Fendi atas waktunya. Oke, sama-sama Ustaz. Semoga pojok religi ini memberikan secercah apa ya istilahnya ya? Apa, pencerahan. Iya, seperti Mars Muhammadiyah ya. Sang Surya memberikan pencerahan lah ya, minimal, atau menemani Ananda semuanya di pembelajaran di rumah. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan kesempatannya. Ustaz, ya. Semoga bermanfaat bagi amin. kita pribadi dan juga bagi semuanya. Baiklah, dari kami Pojok Religi menyapa di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya ya. Jika ada kurangnya itu dari kami pribadi, jika ada lebihnya itu dari tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang dengan tema yang berbeda tentunya ya, ataupun masih bisa kita lanjutkan tema yang ini ya. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Abi Umi sekiranya kurang puas dengan penjelasan yang masih belum terlalu detail ini ya, belum terlalu banyak. Baik, saya Rika Saristianing Tias dan juga narasumber kita Ustadz Effendi Qasim, terima kasih atas waktunya, dan semuanya kru mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.